Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran matematika kali ini. Bagaimana kabar kalian? Sehat bukan? Semoga kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan selalu dilimpahkan kepada kita semua, sehingga kita mampu mengikuti pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Oke, hari ini pada kesempatan ini kita sudah mulai masuk pada bab baru, yaitu tentang pengolahan data. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang rata-rata atau min. Apa yang dimaksud dengan rata-rata nanti akan kita bahas di sini. Oke, siap? Nah, tujuan pembelajaran yang kita lakukan ini adalah setelah mendapatkan pembelajaran ini, kita mampu menjelaskan dan membandingkan rata-rata atau min dari data tunggal yang paling tepat mewakili data. Oke, kita mulai ya. Nah, apa yang dimaksud dengan rata-rata itu? Nah, mungkin dalam media, koran, majalah, berita, atau di internet banyak sekali ditampilkan tentang rata-rata. Apa sebenarnya rata-rata itu? Bisa rata-rata nilai atau rata-rata produk suatu barang dan sebagainya. Oke, kita lihat ilustrasi yang berikut ini. Nah, misalkan ada data produksi buah pada sebuah perkebunan. Ada apel 4 kilo, alpukat 5 kilo, cuku 2 kilo, durian 6 kilo, kelengkeng 3 kilo, misalkan seperti itu. Nah, ini akan kita tampilkan dalam diagram batang yang berikut ini. Oke, apel itu 4, alpukat 5, cuku 2, durian 6, kelengkeng 3. Ya, dinamakan rata-rata itu jika semua batang-batang yang ada di sini memiliki ketinggian yang sama, maka akan kita dapatkan yang seperti ini. Nah, itulah yang dinamakan rata-rata. Jadi semuanya memiliki ketinggian yang sama. Dari yang sudah ditunjukkan di atas, kita dapatkan bahwa rata-ratanya adalah 4, karena semuanya menunjuk pada frekuensi 4, maka didapatkan rata-ratanya adalah 4. Nah, berdasarkan yang ada pada tabel, rata-rata 4 itu diperoleh dengan cara menjumlahkan semua frekuensi ini, ternyata kemudian dibagi banyaknya buah yang ada di sini. Kita jumlahkan semuanya, kemudian dibagi 5 jenis buah ini. Nah, dengan cara menjumlahkan, berarti 4 tambah 5 tambah 2 tambah 6 tambah 3 dibagi 5 sama dengan 20 bagi 5 sama dengan 4. Nah, sehingga bisa disimpulkan bahwa rata-rata itu adalah jumlah data, jadi data semua yang ada dijumlahkan, kemudian dibagi banyaknya data. Jumlah data dibagi banyaknya data, itulah rata-rata. Oke, kita langsung ke beberapa contoh. Kita mulai dari contoh yang pertama. Nah, ini ada data tentang hasil ulangan bahasa Indonesia siswa bernama Rido. Dan nilai 8, 8, 9, 7, 8, 9, 10, dan 7. Nilai rata-rata yang diperoleh adalah
Yang seperti yang kita dapatkan, rumus rata-rata adalah jumlah data dibagi banyaknya data. Berarti semua nilai yang ada di sini jumlahkan, kemudian dibagi banyaknya nilai. Datanya tentang data nilai, berarti semua nilai dijumlahkan. Nah, 8 tambah 8 tambah 9 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10 tambah 7 dibagi ada 8 nilai. Sehingga hasilnya 66 bagi 8 sama dengan 8,25. Oke, kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Nah, berikut ini adalah data produksi daging olahan selama 4 bulan, didapatkan dalam bentuk tabel. Bulan April 75, Mei 100, Juni 125, Juli 50. Nah, berapakah rata-ratanya? Nah, di situ ada 4 bulan. Dan kita akan mencari rata-ratanya, di mana rata-rata itu adalah jumlah data dibagi banyaknya data. Jadi data yang ada di situ adalah data banyaknya atau produksi daging olahan. Ini 75 kilo, 100 kilo, 125 kilo, 50 kilo. Berarti kita jumlahkan data berat produksi itu. Nah, rata-rata adalah jumlah data dibagi banyaknya data. Jadi beratnya kita jumlahkan 75 tambah 100 tambah 125 tambah 50 dibagi 4. 4 itu adalah 4 bulan. Datanya banyaknya 4, jadi dapat dari 4 bulan. April, Mei, Juni, Juli. Hingga hasilnya 350 per 4. 350 bagi 4 sama dengan 87,5 kg. Itu. Dan contoh berikutnya. Nah, ini data hasil penimbangan berat badan balita di Posyandu Mutiara Bunda dalam kilogram. Yang dicari adalah berat badan rata-rata. Nah, data berat badan itu ada diperoleh di sini. Ya, bukan di sini. Di sini itu adalah banyaknya anak. Nah, data berat badan itu di sini. Maka mencari rata-rata berat badan rata-rata caranya adalah tidak seperti yang ada di nomor 1 dan 2. Artinya begini, berat badan 4 kilo itu ada 3 anak. Berarti kalau dijabarkan itu berarti 4 tambah 4 tambah 4. Kita jumlahkan. Kemudian berat badan 5 kilo itu ada 4 anak. Berarti dijabarkan 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 sebanyak 4. Itu untuk menentukan jumlah datanya, karena datanya berupa data berat badan. Nah, rata-rata adalah jumlah data dibagi banyaknya data. Oke, berarti caranya adalah 4 kali 3 ditambah 5 kali 4 dan seterusnya. Nah, seperti ini. 4 kali 3, karena yang berat badannya 4 itu ada 3 anak, berarti 4 kali 3. Yang berat badannya 5 ada 4 anak, berarti 5 kali 4. Yang berat badannya 60 ada 5 anak, berarti 6 kali 5 dan seterusnya. Kemudian dibagi banyaknya data. Ini banyak data itu banyaknya anak. Banyaknya anak. Jadi di sini tadi ini sebanyak 3 anak, ini 4 anak, ini 5 anak, 4 anak dan seterusnya. Berarti kita jumlahkan. 3 tambah 4 tambah 5 tambah 4 dan seterusnya. Ini banyaknya data. Oke. Dan hasilnya seperti ini, kita kalikan dulu baru dijumlahkan. 4 kali 3 12, 5 kali 4 20, 6 kali 5 30 dan seterusnya. Dibagi, ini banyaknya anak adalah 30. Banyaknya anak yang dijata itu 30. Jadi 3 tambah 4 tambah 5 dan seterusnya. Oke, sehingga ini hasilnya
215 bagi 30 sama dengan 7,167. Nah, seperti itu. Nah, ini bisa dibuat cara lebih sederhana, yaitu mencari rata-rata data yang berbentuk seperti ini. Ya, yang berbentuk seperti ini itu cukup mudah. Jadi setiap dua kolom ini dikalikan. Setiap dua kolom ini dikalikan. Setiap pasang dalam setiap baris ini dari dua kolom ini dikalikan. Setiap pasang bilangan di sini 4 itu yang berat badannya 4 kilo, ada 3 anak. Berarti di setiap baris dari dua kolom ini setiap barisnya dikalikan seperti ini. Nah, setiap pasangnya kita kalikan 4 kali 3, 5 kali 4, 6 kali 5, 7 kali 4 dan seterusnya. Nah, 4 kali 3 itu terus di sini hasilnya. Nah, seperti itu. 4 kali 3 12, 5 kali 4 20, 6 kali 5 30, 7 kali 4 28 dan seterusnya. Kemudian kita cari jumlahnya. Itu jumlah banyak anak dan jumlah datanya, data berat badan. Dijumlahkan data berat badannya. Nah, kita jumlahkan. Oke, nah banyaknya anak jumlahnya adalah 30. Nah, ini jumlah berat badannya total dijumlahkan semuanya. Ya. 4 tambah ini 4-nya kan 3 kali, berarti 4 tambah 4 tambah 4 sama 3 kali, ditambah lagi 5-nya 4 kali 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 dan tambah 6 tambah dan seterusnya. Nah, itu sebenarnya itu cara mudahnya. Nah, ini aja dijumlahkan. Jumlahkan hasil dari perkalian setiap pasang bilangan dalam setiap baris. Kita jumlahkan totalnya, hasilnya adalah 215. Nah, berarti rata-ratanya cukup dibagi yang sebelah kanan dibagi sebelah kiri. Yang sebelah kanan ini adalah jumlah data, yang sebelah kiri adalah banyaknya data. 215 bagi 30 sama dengan 7,167. Nah, sama dengan yang ini. Jadi begitu ya. Cara mudahnya seperti itu. Oke, kemudian contoh yang berikut ini. Nah, dalam bentuk diagram batang. Ini artinya kelinci itu 100 ekor. Ini berikut ini diagram batang produksi ternak milik paman di Desa Cibadak tahun 2020. Jadi kelinci itu sebanyak 100 ekor, burung sebanyak 200 ekor, ayam sebanyak 300 ekor dan seterusnya. Ada 6 jenis ternak. 6 jenis ternak. Jadi banyaknya data adalah 6. Nah, jumlahnya berapa? Ya, kita jumlahkan aja. Kelincinya ada berapa? Burungnya ada berapa? Berarti cara mencarinya seperti ini. Rata-rata adalah jumlah data dibagi banyak data. Datanya kelincinya 100, ditambah burungnya 200, ditambah ayam 300, ditambah bebeknya 250, tambah itiknya 150, ditambah sapinya 200, kemudian dibagi 6 jenis hewan ternak. Nah, itu dibagi 6 dan sama dengan 1200 bagi 6 200, jadi rata-rata 200 ekor. Oke, itu masih ada lagi contoh. Nah, ini nilai matematika siswa kelas 5. Nilai 5 ada 4 orang, nilai 6 ada 7 orang, nilai 7 ada 5 orang dan seterusnya. Kita diminta untuk mencari, tentukan nilai rata-ratanya. Nah, nilai itu didapatkan dari sini. Nah, rata-rata nilai didapatkan dari sini, bukan dari sini. Beda dengan yang sebelumnya. Ya, rata-rata nilai didapatkan, yang data nilai itu ada di sini. Kalau ini data frekuensi. Nah, yang dicari adalah nilai rata-ratanya. Nah, untuk mengerjakan soal yang ini, maka kita buat tabel dulu.
kita buat tabel yang seperti ini. Nah, biar lebih mudah. Nah, ini nilai 5 ada 4 sesuai diagram batang, nilai 6 ada 7, nilai 7 ada 5, nilai 8 ada 9, nilai 9 ada 6, nilai 10 ada 2. Yang dicari adalah nilai rata-rata. Nah, data nilai ada di sini. Ini data frekuensi. Maka untuk menentukan nilai rata-ratanya ya seperti yang sebelumnya, yaitu kita kalikan setiap pasang bilangan dalam setiap barisnya. Cara mudahnya begitu. Oke, dan ditulis hasilnya di sebelah kanan. Nah, seperti itu. Kemudian kita jumlahkan. Frekuensinya kita jumlah, itu sebagai hasilnya sebagai banyaknya data. Ada 33 data, berarti ada 33 siswa. Kemudian jumlah nilainya jumlah total semua nilai dihitung, yaitu 243, yaitu 20 tambah 42 tambah 35 tambah 72 tambah 54 tambah 20 sama dengan 243. Baru dicari rata-ratanya. Rata-rata adalah jumlah data, jumlah nilai semuanya dibagi banyaknya data, dibagi banyaknya siswa. Oke. Nah, itu 243 dibagi 33 sama dengan 7,36. Nah, ini berlaku pula untuk diagram garis dan piktogram. Jadi, dilihat dulu jenis datanya. Lihat dulu jenis datanya. Jadi sebenarnya sama menghitung rata-rata dari diagram garis, diagram batang dan piktogram. Oke, begitu. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga yang kita dapatkan kali ini bermanfaat. Sukses terus, sukses selalu, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.